Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi melanjutkan kelas bahasa Arab dan ilmu nahwu ini. Ya, kita insya Allah pada pagi hari ini akan membahas bab yang keenam yaitu na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut. Oke, insya Allah 3 kali atau 4 kali pertemuan lagi kelas kita selesai ya. Kita akan lanjut ke pelajaran nanti yang akan saya apa namanya sampaikan kalau sudah selesai. Baik, di sini bab baru ya, naat manaut. Ya, tulisannya seperti ini, naat na'tun, naat na'tun. Ya, manaut ini manautun. Tulisannya seperti ini. Oke. Naat itu sebenarnya gampangannya adalah sifat, ya. Sifat ya yang ada pada diri seorang atau pada pada benda misalnya apa ya pennya besar misalnya pen ini loh besar kayak gitu. Jadi sifat yang ada pada benda atau si laki-laki ini loh solih seperti itu. Ya. Adapun yang disifati itu dinamakan man'ut. Yang disifati itu dinamakan man'ut. Jadi di dalam ilmu nahwu ada pembahasan na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut. Na'at artinya sifat dan man'ut artinya yang disifati. Ini gampangannya ya. Gampangannya artinya na'at itu sifat, artinya man'ut yang disifati. Naat di sini ya dalam hal i'rab kita insya Allah sudah nggak asing ya ketika mendengar kata i'rab ya. Jadi i'rab itu kan dibagi menjadi 4. Ada marfu', ada mansub, ada majzum, ada majrur. Itu i'rab ya. I'rab yang 4 ini. Naat itu dalam hal i'rab selalu mengikuti man'utnya. Naat dalam hal i'rab selalu mengikuti yang disifati. Berarti bagaimana kalau man'utnya atau yang disifatinya itu marfu', maka ya naatnya juga harus marfu'. Oke. Kemudian kalau dia majrur, maka naatnya juga harus majrur. Begitupun dengan mansub dan begitupun dengan mansub. Oke ya. Ala kulli hal, kemudian kalau misalnya juga si yang disifati di sini mudzakkar, oke, maka naatnya juga harus mudzakkar. Insya Allah nggak asing ya kata mudzakkar ya. Mudzakkar dari jadi dalam bahasa Arab di sini ada isim mudzakkar atau muannas. Mudzakkar itu untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Ya, kalau misalnya yang disifati itu musanna, nah ini beda lagi. Ada muannas, ada musanna. Ya, mudah-mudahan bisa dibedakan. Muannas itu lawan kata dari muzakkar. Adapun musanna itu jumlahnya 2, ya. Ada mufrad, ada musanna. Mufrad itu tunggal, oke. Musanna itu berjumlah 2, oke. Kalau lebih dari 2 dinamakan jamak. Lebih dari 2 dinamakan jamak. Ya, ala kulli hal si naat ini selalu mengikuti man'utnya. Man'utnya i'rabnya marfu, naatnya juga marfu. Man'utnya di sini mufrad muzakkar, maka naatnya juga harus mufrad muzakkar. Man'utnya di sini misalnya majrur, naatnya juga harus majrur. Man'utnya di sini misalnya mufrad muannas, maka naatnya juga harus mufrad muannas.
Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, di sini dikasih contoh Ahmad adalah seorang muslim yang soleh. Ahmad adalah seorang muslim yang soleh. Di mana naatnya di sini adalah solih. Naatnya. Naat tadi sifat ya. Ahmad adalah muslim yang soleh. Di sini, kalau misalnya kita bahasa Arab kan, kita pakai karena dimulai dengan Ahmad di sini, kita pakai jumlah ismiyah. Oke, Ahmad. Ahmad muslimun solehun. Ahmad muslimun solehun. Ahmad adalah muslim yang soleh. Saya tulis di sini dulu. Oke, kita bisa tulis bersama. Ahmad. Ahmad. Hmm. Ahmadu muslimun solehun. Oke, Ahmadu muslimun solihun. Baik. Ahmadu muslimun solihun. Di sini kita insya Allah sudah paham kalau ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari dua rukun penting, yaitu mubtada dan khobar. Mubtadanya di sini Ahmadu. Oke, kita bilangnya mubtada marfu dengan dhammah. Oke. Khobarnya mana? Khobarnya adalah muslimun. Khobar selalu marfu. Khobar marfu dengan dhammah. Lalu solihun apa? Solihun ini statusnya sebagai na'at. Kita bilangnya solihun na'at. Naatnya mana nih? Naatnya muslimun. Oke, naatnya muslimun. Muslimunnya karena dia khobar marfu, marfu, maka solihunnya harus naat marfu. Naat marfu. Karena muslimun di sini mufrad mudzakkar, soleh naatnya pun yang soleh di sini juga harus mufrad mudzakkar. Insya Allah bisa difahami ya. Ahmadu muslimun solihun. Waktu itu kita pernah singgung. Kalau nama laki-laki Arab itu bertanwin. Kalau nama laki-laki non-Arab itu nggak boleh bertanwin. Nah, di sini Ahmadu. Ahmadu. Kenapa nggak bertanwin? Padahal di sini nama laki-laki Arab. Nah, salah satu namanya Nabi Muhammad kan Ahmad. Tapi dia nggak pakai Ahmadun, tetapi Ahmadu. Ya, karena bisa ditulis kalau ada nama laki-laki, kalau ada nama laki-laki Arab yang mengikuti, bisa ditulis yang, maaf sebentar, nih, yang mengikuti pola fiil, ya, pola fiil maka tidak ditanwin. Pola fiil itu yang seperti gimana? Kalau kita perhatikan Ahmadu. Ahmadu itu sebenarnya artinya aku memuji. Ahmadullah, aku memuji Allah. Ahmad. Ahmad ini sebenarnya dia fiil mudhari. Masih ingat kan? Fiil itu kan dibagi tiga. Fiil mudhari, fiil madhi, dan fiil amr. Fiil mudhari itu ciri khasnya itu dimulai dengan salah satu huruf anita. Ada alif, kalau nggak alif ya nun, kalau nggak nun ya ya, kalau nggak ya ya tak. Nah, Ahmad dari kata hamida, fiil matinya hamida. Hamida Yahmadu, ya. Sementara kalau Yahmadu itu dia laki-laki yang memuji. Kalau aku yang memuji, saya bilang Ahmadu. Nah, saya memuji. Tapi fiil ini dijadikan sebagai nama Ahmad. Ya, makanya di sini tidak bertanwin. Ahmadu. Oke. Contohnya lagi kata nama Yazid. Ya, sering mendengar kan? Yazid. Ya, Yazid. Nama laki-laki yang bernama Yazid. Oke, Yazidu. Nah, ini juga mengikuti pola fiil. Mengikuti pola fiil dari fiil madinya zada yazidu. Artinya yang bertambah, menambahi. Yazidullah ma yasha, ya, yazidu. Nah, di sini yazidu
karena dia mengikuti pola fi'il, maka dia tidak bertanwin, tidak boleh yazidun. Oke, meskipun namanya ini adalah nama Arab. Oke, dan masih banyak kaidah-kaidahnya apa namanya nama laki-laki apa saja yang tidak boleh bertanwin selain enggak Arab, selain mengikuti pola fi'il. Insya Allah nanti akan ada pembahasannya. Ala kulli hal, karena ada nama Arab, nama Ahmad, maka kita singgung sebentar. Baik. Di mana naatnya adalah soleh dan man'utnya adalah muslim. Lihat tadi kita sudah singgung ya. Naatnya soleh, Ahmad, Ahmadu, muslimun, solihun. Ahmad di sini mubtada, khobarnya muslim, solehnya ini dinamakan naat. Man'utnya mana yang disifatinya muslim? Rumus umumnya man'ut plus naat. Oke ya, jadi man'ut dulu baru naat. Oke ya, walaupun di sini babnya naat dan man'ut karena kita memang lagi membahas naat. Naat mengikuti ya dalam hal i'rab, dalam hal bilangan atau dalam hal apa mufrad mudzakkar muannasnya ya selalu mengikuti man'ut. Ya, tetapi dalam urutannya kita bilangnya man'ut dulu baru naat. Ya, ada man'utnya baru kalau ada naat berarti harus ada man'ut sebelumnya. Ya, jadi naat itu gampangannya ekor ya, ngintil si manaut terus. Baik. Di sini contohnya di sini Mbak Mbak Nur Hidayah boleh dibaca qara'a ar-rajulu. Mana Mbak Nur Hidayah ada? Baik. Mbak di sini Mbak Fitra ya dibaca qara'a di unmute dulu Mbak Fitra maaf. Baik. Yuk qara'a mana Mbak Fitranya? Untuk yang pertama, qoro'a rojulu Qara'a ar-rajulu. itu Ulangi dia lagi. Ulangi lagi. koro Qara'a qoro'a qoro'a raju, roju qoro'a ar-rajulu. qoro'a ar-rojulus as-solihul qur'ana fil masjidi. Qoro'a, iya lagi sekali lagi dengerin saya sebentar. Qoro'a ar-rajulu as-solihu. Nah, kalau mau diteruskan ar-rajulu solihu nggak apa-apa, cuma a-nya jangan dibaca. Kalau mau bilang qoro'a ar-rajulu solihu nggak apa-apa. Oke, Qoro'a ar-rajulu as-solihu al-Qur'ana fi al-masjidi. Oke, sekali lagi yuk. Qoro'a. Qoro'a ar-rojulu as-solihu al-qur'ana fil masjidi. Oke, as-solihunya agak panjang. As-solihu, oke, bukan as-solihu, enggak. As-solihu, iya sabar saya. Solihu al-Qur'ana fil masjidi. Oke, oke, Ahsanti. Sekarang kalau dilihat dari contohnya di sini, ini kan artinya lelaki yang soleh itu membaca Al-Quran di masjid. Lagi, sebentar ya. Nah, di sini dimulai dari jumlah fi'liyah. Sementara artinya itu lelaki yang soleh dimulai dengan nama laki dengan isim dengan laki-laki ini ya kan. Waktu itu kita sudah singgung kalau dalam bahasa Arab itu bisa dimulai dengan orangnya terlebih dahulu, baru kata kerjanya atau kata kerja yang terlebih dahulu baru si pelakunya. Oke ya? Sekarang Ya, kalau di sini qara'a ar-rajulu, tadi sudah kita singgung. Dimulai dengan apa? Fiil atau isim? fi'il, Mbak. Fiil. Qoro'a. Tepatnya fiil apa? Fiil madika atau fiil amrka atau fiil mudhari'ka? Membaca dia fi'il fi'il madi. Bukan karena Fi'il madi. membaca, bukan karena membaca itu fiil madhi. Dilihat aja membaca bisa fiil madhi, bisa fiil mudhari'. Cuma qoro'a di sini fiil. Oke, Mbak Fitra bilang fiil madhi. Kok bisa bilang fiil madhi? Kenapa nggak fiil mudhari'? Karena
Kalau fi'il mudhore itu waktu tadi ya, tadi barusan disinggung. Fi'il mudhore itu ciri khasnya dimulai dengan salah satu huruf anita. Ya Tak enggak? ya. Ya, qoro'a kan enggak dan mana? Anita mana? A-nya alif hamzah ini enggak kan? Dimulai dengan huruf apa ini? Qaf. Huruf ko, Iya, kof. bukan. Iya, bukan dimulai dengan salah satu huruf anita. Berarti ini Iya. kemungkinan besar bukan apa namanya? Bukan fi'il mudhari. Bisa difahami ya? Kemudian Iya. ciri khasnya dari fi'il madhi itu belakang hurufnya itu berfathah. Qoro'a, a, fataha, ha, dhahaba, ba. Bisa difahami ya? Ciri khas fi'il Iya. madhi itu belakangnya itu berfathah. Adapun Empat. ciri khas fi'il mudhari belakangnya berdhammah. Yadhhabu, yaqra'u, yaftahu, yajlisu, yaktubu. Oke? Iya, Mbak. Selain dimulai dengan dari salah satu huruf anita, belakangnya itu berdhammah ciri khasnya biasanya. Oke ya? Nah, adapun ini Iya. fi'il madhi ahsanti. Ilman. Oke, ada fiil, kemudian harus ada, Kalau fiil kalau ada fiil harus mubtada. ada fa'il loh. Ini kan dimulai Oh, dengan fiil. dengan Oh, fiil. fa'il. Berarti kan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah mustahil mubtada. Oke, kalau jumlah ismiyah baru ada mubtada. Dan kobar ya. Iya. Oke, bisa difahami ya? Iya, Mbak. Sekarang ini jumlah apa dulu tadi? Saya ulangi lagi. Ini jumlah apa? Qara'a rojulu. Ini jumlah fi'liyah, Mbak. Oke, jumlah fi'liyah. Itu ada apa dan apa untuk bisa Oke. menjadi kalimat yang sempurna? Kalau ini, kalau fi'liyah, fi'liyah itu adanya fi'il sama ini apa? Fa'il. Oke, Fi'il fi'il dan fa'il. fa'il. Oke, paling tidak kalau dalam jumlah fi'liyah harus ada dua rukun penting ini untuk bisa menjadi kalimat yang sempurna. Fi'il dan fa'il. Paling Ya. tidak itu. Oke ya. Nanti keterangan-keterangan selanjutnya bisa ditambah-tambah. Ala kulihal harus ada fi'il dan fa'il. Ya. Bisa difahami ya? Nah, sekarang fi'il dari qara'a ar-rajulu as-solihu mana fi'ilnya? Fi'ilnya rojulu laki-laki yang soleh. Fi'ilnya, saya bilang fi'il. Tadi kan sudah kita bahas tuh. Fi'ilnya qoro'ah. Qoro'a udah gampang. Kita ulangi lagi kan tadi ini. Fiilnya fiil qoro'a. Oke. Fiil apa tadi? Qoro'ah. Fiil apa ya? Maaf. Fi'il tadi, Mbak. Oke, fiil madhi. Kalau ada fiil, ada apanya? Ada fa'ilnya. Ahsanti. Fa'ilnya mana kira-kira ya? Em, Laki-laki, Mbak. Oke, lelaki. Nah, oke ya. Fa'ilnya ar-rajulu. Kira-kira fa'il selalu apa nih? Kalau fa'il itu dia eh Selalu marfu'. marfu Fa'il ya. selalu marfu'. Fa'il selalu marfu'. Oke, ditulis ya. Fa'il selalu marfu'. Mustahil fa'il itu mansub mustahil. Oke, fa'il majrur itu mustahil. Fa'il selalu marfu'. Ar-rajulu lu lu marfu' dengan dhammah. Ada marfu dengan Oke. domba. Nah, kemudian ada kata as-solihu di sini. Ya, as-solihu di sini naat. Naat tadi apa? Sifatnya si ar-rajul di sini. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak ada as-solihnya nggak apa-apa. Qara'a ar-rajulu al-Qur'ana. Sudah lengkap. Laki-laki itu loh apa telah membaca Al-Qur'an sudah lengkap. Cuma saya mau ngasih tahu nih atau yang dicontoh ini mau ngasih tahu kalau laki-laki ini adalah laki-laki yang soleh. Yang soleh ya. Iya, bisa difahami ya? Nah, Bisa. jadi as-solihu di sini, ya kan, dia naat. Naat dari manutnya mana? Manutnya ar-rajulu. Maksudnya Ar-rajulunya di sini marfu, maka as-solihnya pun juga harus marfu. As-solihnya harus apa, Mbak Fitra? marfu. Marfu. Marfu tandanya dengan apa ini as-solihu? Mar Marfu dengan marfu dengan domah. ahsanti, marfu dengan dhammah. Oke, qara'a ar-rajulu as-solihu al-Qur'ana. Oke, kira-kira al-Qur'ana di sini posisinya sebagai apa ya? Kalau tadi qara'a fi'il madhi, ar-rajulu sebagai fa'il marfu, as-solihu sebagai na'at marfu. Kira-kira Al-Qur'an itu sebagai apa ya?
Al-Quran dia kan isim ya Mbak ya. Memang isim, oke. Tapi sebagai apa? Ini semua isim nih. Ar-rajulu isim, as-solihu isim, Al-Quran isim, al-masjid isim karena dimulai dengan alif lam. Oke, cuma posisinya waktu itu kita bahas ada fiil, ada fa'il, ada apa? Maf'ul bihi. Ada apa? Maf'ul bi, Hmm, ya. maf'ul bihi. Kaidahnya Maf'ul maf'ul bihi. bihi selalu kaidahnya maf'ul bihi selalu Maf'ul bihi selalu ini Mbak mansub. mansub, mansub, ahsanti. Maf'ul bihi selalu mansub. Ar-rajul itu loh laki-laki yang soleh itu loh baca. Baca apa sih? Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sebagai maf'ul bihi. Baik. Kemudian fi. Yuk, fi itu apa? Kira-kira isim, fiil Ini atau kalau fi huruf jar ya Mbak ya. huruf? Ya, huruf jar, ahsanti. Kemudian al-masjid. Waktu itu kalau isim sebelumnya huruf jar berarti dia sebagai Jar majrur. Isim Isim majrur. majrur. Nah, Ya isim oke. majrur. Jar majrur itu maksudnya ada huruf jarnya, ada Huruf isim jar. majrurnya. Oke ya. Ya Al-masjid. Al-masjid di sini berarti al-masjid isim majrur. Oke, isim dengan majrur. kasroh. Dengan Nasroh. iya. Bisa difahami ya jadi di sini ya. Qara'a ar-rajulu Mbak. as-solihu al-Qur'ana fi al-masjidi. Ya. Baik, terima kasih Mbak Fitra. Sekarang Mbak Eli mau mencoba Mbak Eli. Ya, insya Allah, Ustazah. Baik. Dibaca yuk. Nomor 2 contohnya. Almar'atu as-salihatu mata'ul hayat. Ma. Mata'ul hayati. Oke. Almar'atu as-solihatu mata'ul hayati. Istri yang solihah itu adalah perhiasan kehidupan. Atau mata itu bisa perhiasan, bisa kenikmatan. Oke ya. Mata'u al-hayah. Baik. Di sini dimulai dengan jumlah apa ya kira-kira Mbak Eli? Ini jumlah ismi. Jumlah ismiyah. Kenapa kok dimulai dengan jumlah ismiyah ya? Oke, karena ada alif lam. Karena dimulai dengan Saya mau isim. Gitu aja, bukan iya, karena ada isim. alif lam. Dimulai dengan isim, yaitu al-mar'ah. Oke, kalau ditanya, kok tahu kalau al-mar'ah itu isim? Karena ada alif lamnya. Bisa difahami ya, insya Allah ya? Iya, Baik. insya Kalau Allah. jumlah isminya itu ada dua rukun penting. Apa ya? Mubtada dan Rukun khabar. penting, mubtada, khobar. Mubtada dan khobar ahsanti. Berarti kalau di sini mana mubtadanya? Mubtadanya almar'atu Almar'atu ahsanti. Khobarnya kira-kira yang mana ya? mata'ul hayat. Mata'u ya, mata'u ya, Mata'ul khobarnya mata'u al-hayah. Oke, mata'u ahsanti. Kalau sudah hayat. tahu mubtada'nya almar'atu, khobarnya mata'u, kira-kira as-solihatu sebagai apa ya Mbak Eli? Sebagai naat. Ahsanti sebagai naat. Naat itu ngikutin ekornya atau ngintilin. Ngintilin mana nih? Ngintilin yang siapa nih? As-solihah. Nempelin mar'atu. Almar'atu. Berarti Iya, kita bilang as-solihatu bagaimana? Kalau almar'atu tadi mubtada, sebentar almar'atu dulu. Al-mubtada, mubtada, Hmm, marfu atau mansub atau majzum? marfu. Marfu. Marfu dengan Marfu dengan doma. ahsanti. Berarti as-solihatu. Yuk diirobi. Khobar. Loh, as-solihatu. Oh iya, Mata sorry. khobarnya nanti dulu. Eh, naat. Naat, oke, naat. Terus naat, Naat. marfu. Kan Oh, ngikutin. naat. Ngikutin almaratu. Marfu. Oke? Naat marfu dengan doma. Ahsanti. Oke ya. Ada naat, pasti ada man'utnya. Kalau ada naat, ada sifat, pasti ada yang disifati nih. Oke ya. Nggak tiba-tiba solihah siapa yang solihah ini. Kecuali kalau namanya memang solihah. Oke. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah sifat, dia memang solihah.
Berarti siapa ini? Si Fatimah kah atau si Zainab kah? Nah, di sini disebutkan almar'atu perempuan. Ya, ini almar'atu bisa perempuan bisa istri ya, tapi tepatnya perempuan ya, perempuan as-solihah. Oke, ya. Na'at marfu dengan dhammah karena man'utnya dia marfu. Hmm, Oke ya. Nah, naat iya. itu bisa jadi mansub kalau man'utnya mansub. Oke, bisa as-solihata bisa. Kalau yang disifati man'utnya mansub al-mar'ata misalnya. Oke, atau as-solihat naatnya bisa majrur, as-solihati bisa. Kalau man'utnya al-mar'ati. Bisa difahami ya? Jadi kaidahnya untuk naat selalu ngikutin man'ut. Selalu ngikutin apa Mbak Eli? Selalu mengikuti manhaj. Asante. Oke, kalau sudah tahu almar'atu as-solihatu sekarang mata'u tadi sudah benar i'rabnya apa tadi? Ada khobar. Khobar. Oke, kaidahnya khobar selalu Hmm. Khobar selalu marfu. ahsanti Eh, mata'u khobar marfu dengan marfu dengan dhammah di sini. ahsanti wa huwa Wa huwa mudhof. ahsanti. Kemudian nih udah nih tiga kata sudah selesai. Sekarang al-hayati. Kalau ada mudhof berarti ada apa ya? Mudhof ilaih. Ahsanti al-hayati mudhof ilaih. Kaidahnya mudhof ilaih selalu Majrur. ahsanti majrur dengan Majrur dengan kasroh. ahsanti. Di sini Ya, dengan bisa kasroh. difahami ya? Mudah ya? Al-mar'atu Iya. as-solihatu mata'ul hayati. Ya. Baik, terima kasih. Mbak eh, Sama-sama. sekarang Mbak Indah Wulansari boleh mencoba? Iya, Mbak Vina. Baik. Mbak Vina maaf Ya, boleh nanya dulu Mbak Vina. boleh, boleh Mbak Eh, Naim. Mbak Vina untuk yang tadi kan yang arrojulu itu kan fa'il, tapi berarti bisa bertindak sebagai man'ut juga gitu ya Mbak Vina? Bisa ya, Kak. Iya, dia man'ut. Kalau mau dibilang wahwa man'ut nggak apa-apa, tapi nggak juga nggak masalah. Oh, Oke? oh gitu. Baik, Iya, baik Mbak Vina. iya. Baik. Nah, man'ut itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tergantung posisinya di mana. Bisa difahami ya? Mana Mbak Nailanya? Iya Oke. Mbak Vina. Ya, ini dia marfu kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Hmm. Seperti halnya dengan mudhof. Mata'u, dia mudhof, ya kan? Dia tuh mudhof ya, tapi sebagai khobar, maka dia khobar Hmm, marfu. Oke? oh, iya. Kalau ada Ya, mudhof ilaih, maaf, kalau ada mudhof ilaih selalu ada mudhof. Oke? baik, Nah, baik nggak Mbak harus Vina. mudhof ilaih, nggak harus selalu ada. Oke? Nggak harus. Baik, Baik. ya, ya Mbak. Sekarang Mbak Indah Wulansari, yuk nomor 3 tolong dibaca dulu contohnya. Tiga, ta'alama Zaidun al-lughata al-arabiyyata. Ahsanti artinya di sini Zaid belajar bahasa Arab. Lagi-lagi saya singgung dalam bahasa Arab bisa dimulai dengan kata kerja terlebih dahulu yaitu ta'allama. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan kita kurang pas ya. Belajar Hmm, Zaid kurang pas. Jadi hmm, Zaid belajar bahasa Arab. Baik. Ini hmm. karena dimulai dengan ta'allama berarti jumlah apa ya Mbak Ya, Indah? fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah kira-kira ini fi'ilnya mana? Fi'ilnya itu ta'alama. Ta'allama kira-kira nih. Fi'il ta'allama di sini madi atau mudhari ya? Atau amr? Mad- Madi. Madi. Ciri khasnya belakangnya ada Fathah. harokat fathah ahsanti ta'allama. Oke. Fa'ilnya mana? Mm-mm. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya Fa'ilnya Zaidun. ahsanti fa'il selalu. Fa'ilnya Zaidun. Iya, selalu. Marfu' dengan domah. Ahsanti ya. Jadi tadi ta'allama Fa'il. fi'il madhi mabni dengan fathah, zaidun fa'il marfu dengan dhammah. Zaidun di sini bahasa Arab, nama laki-laki bahasa Arab maka dengan tanwin ya, zaidun. Oke ya. Berbeda dengan yazidu.
Padahal sama-sama nambah, oke ya. Cuma yazidu itu mengikuti pola fi'il mudhore yazidu. Oke, sementara zaidun dia nggak mengikuti pola fi'il. Oke ya, makanya ditanwin zaidun ahsanti. Zaid lo sedang apa? Zaid lo lagi apa telah belajar. Al-lughata kira-kira apa posisinya sebagai mana Mbak Indah? Dengar dengar ucapan saya nggak ya yang lainnya? Dengar Mbak Vina. Oke. Dengar, Dengar. insya Allah Iya. dengar. Mbak Indahnya ada masih? Baik. Mbak Indah, udah sebentar. Ini apa? Oke, Mbak mana di sini? Hmm, Yuk Mbak Naila yuk. Al-lughata kira-kira apa? Diteruskan yuk. Kalau tadi fi'il madhi sudah ta'allama. Zaidun fa'il marfu dengan dhamma. Sekarang apa al-lughata. nih? Yuk. Manfubihi. Maf'ul bihi ahsanti. Selalu kaidahnya. Manfubihi selalu mansub Ahsanti. Di sini mansubnya dengan apa? dengan fathah. Ahsanti. Oke ya. Ta'allama Zaidun al-lughata. Bahasa. Zaid lo udah belajar bahasa. Nah, al-Arabiyyata. Kira-kira apa sih di sini? Sebagai apa ya? Oh, Naat. Ya, karena kita lagi ngomongin oh, iya, naat. Oke? iya, iya, Makanya Mbak Vina. al-lughata al-arabiyyata. Tah, ya enggak? Ya, Al-lughata al-arabiyyata. Ya, data. Ya, bahasa Arab. Kalau Zaidnya lagi belajar bahasa Indonesia, al-lughata al-indonesiyyata. Oke ya? Al-faransiyata, Prancis misalnya. Atau al-injliziyata, bahasa Inggris misalnya. Oke, tapi di sini ya, Zaidnya lagi belajar bahasa Arab. Nah, Arab di sini al-Arabiyyata di sini naatnya dari mana man'utnya mana al-lughata. Bisa difahami ya? Nah, ya, selama ini ya, kita Mbak Vina. sering membacakan al-lughah al-Arabiyyah. Berarti sudah jelas udah tahu sekarang. Oh, al-Arabiyyah itu naatnya si al-lughah. Oke? Lagi-lagi ini apa namanya naat tidak melulu yang disifati itu nggak harus eh, benda hidup orang misalnya nggak selalu seperti itu. Hmm. Oke, benda Mhm. mati pun juga bisa. Al-lughata al-arabiyyata. Oke. Kalau sudah tahu man'utnya al-lughata mansub karena dia sebagai maf'ul bihi, berarti al-arabiyyata gimana mengi'rabinya Mbak Naila? Eh, Naat mansub dengan fathah. Ahsanti. Gampang ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Lagi, nomor 4, coba dibaca. Nomor 4. Mar'a Bukan Zaidu. mar'ah, marro. Oh, Marro Zaidun bibaitin jamilin. Ahsanti. Marro itu artinya lewat. Oke. Eh, sekarang marro di sini apa ini? Fiil kah atau isim kah atau huruf kah? Fi'il. Fiil. Berarti jumlah ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Marro kira-kira nih. Jumlah tadi sudah tahu kalau dia fi'il. Kira-kira fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr? Fi'il mad. Fi'il Fi'il madi. madhi. Kok tahu, Mbak? Di belakangnya ada fathah. Iya, ciri khas dari fi'il madhi itu belakang hurufnya itu berharokat fathah. Ahsanti. Kalau ada fi'il selalu ada Fa'il. fa'il. Fa'il mana fa'ilnya di sini? Zaidun. Zaidun. Kaidahnya fa'il selalu Fa'il selalu marfu dengan domah. ahsanti marfu dengan dhamma. Ahsanti. Marra Zaidun bi baitin. Nah, ini kira-kira apa nih? Bi baitin. Ada bi. Waktu itu sudah kita bahas bi. Dia isim Hu- atau fiil isim. atau huruf. Bi, bi. Huruf. Huruf. Huruf apa tepatnya yang sudah kita pelajari? Huruf jar. Huruf Huruf jar. jar. Ahsanti. Huruf jar mabni dengan kasroh la mahalla lahu minal i'rab. Baik. Bi baitin. Sekarang baitin. Kira-kira apa nih kalau ada huruf jar? Setelahnya adalah Isim majrur. ahsanti isim majrur baitin isim majrur dengan
Istri majrur dengan Majrur udah langsung kasroh, baitin, tin. oh ya, Ya, istri bukan majrur baitan dengan kan? Baitin, ya langsung aja majrur dengan kasroh. kasroh. Ahsanti, ahsanti. Zaid melewati rumah. Sebenarnya kayak gitu aja sudah sempurna ya. Cuma mau ngasih tahu rumahnya ternyata itu indah, bagus. Bibaitin, jamilin, jamilin. Oke, kira-kira jamilin di sini apa ya? Naat Naat, kira-kira naatnya marfu kah atau mansub kah atau majrur kah? eh, majrur Majrur. Kenapa majrur ya, Mbak Naila? karena manutnya isim majrur dengan Iya. kasroh. Iya, karena man'utnya adalah isim majrur dengan kasroh ahsanti. Berarti Jamilin bagaimana mengi'robinya? Eh, naat majrur dengan kasroh. Gitu, iya betul, betul sekali. Nah, kalau kita perhatikan di sini nih, Jamilin, nggak Jamilatin. Karena baitnya, man'utnya di sini mudzakkar, mufrad mudzakkar. Ya enggak? Ya, Baitin Jamilin. Kalau yang nomor tiga tadi, al-arabiyyata, mu'annas perempuan. Karena man'utnya mu'annas, al-lughata, ta. Oke, bisa difahami ya? ya, ya nggak punya Almar'atu masalah. as-solihatu tuh menggunakan as-solihatu mu'annas karena man'utnya almar'atu mu'annas. Ar-rajulu as-solihu nggak as-solihatu karena man'utnya adalah mudzakkar. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih Mbak Naila. Ya Baik. sama-sama. Sekarang Mbak Anis mau mencoba Mbak Anis. Boleh Ustazah? Baik. Yuk dibaca dulu nomor 5 contohnya. Ja'at al-muslimatu as-solihatu. Ahsanti. Ja'at al-muslimatu as-solihatu. Kira-kira nih jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Oke. Fi'liyah. Dimulai dengan fi'il. Fi'il madi. Ahsanti fi'il madi. Kok tahu Mbak Anis kalau ini fi'il madi? Taunya karena Ja'at itu domirnya itu ya. eh, dari al-muslihatu. Apa Iya. namanya tuh? Iya. Apa? Baik. Iya. Bisa ditulis Gimana lagi. Ciri jelasinnya? khas dari fi'il Iya, madi. iya. Bisa ditulis ya. Ciri khas dari Ya. fi'il madhi. Yuk, saya tulis juga. Tuh, maaf. Ciri khas dari fi'il madhi. Yang pertama, oke, huruf harokat pada huruf terakhir ber, oke, fathah. Harokat pada huruf terakhir fathah. Sama, oke. Ada tak taknis. Tak ada taknis. Sakinah. Tak taknis sakinah itu tak yang terbuka, taknya terbuka alif ba tak ya enggak? Itu tak terbuka. Tak taknya terbuka. Taknis ini menunjukkan perempuan. Taknis itu menunjukkan perempuan. Nah, tak yang terbuka ini yang menunjukkan perempuan ini diharokati sukun. Sakinah itu maksudnya sukun yang bersukun. Lihatnya. Ja'ats ats ada tak sukunnya ya? Ya enggak? Mbak Anis lihat nggak ada tak sukun? Iya, ahsanti. Iya. Tak Ya. sukun di sini dinamakan tak taknis sakinah. Apa? Tak taknis sa. Sakinah. Ulangi lagi tak. Tak taknis sakinah. Ahsanti. Kalau Mbak Anis, ya, dalam melihat fiil ada tak taknis sakinah berakhiran atau kita bilang di sini berakhiran. Ciri khasnya juga berakhiran ada atau berakhiran. Oke. Tak taknis sakinah dipastikan itu fiil madhi
apa? Dipastikan itu fiil madhi. Bisa difahami ya? Jadi nggak mungkin fiil mudhari belakangnya ada tak taknis sakinah, nggak mungkin. Oke ya? Jadi kalau misalnya ada jaa gitu doang. Kalau ada jaa, ya fiil madhi. Kenapa? Karena di belakangnya ada huruf berharokat fathah. Fathah. Ini. Oke. Nah ini kenapa jaat? Ya dia fiil madhi juga karena berakhiran tak taknis sakin. Kenapa berakhiran huruf tak tanis sakinah? Karena fa'il nanti diambil adik, diambil. Diambil adik. Fa'il selalu marfu dengan dhammah di sini marfu dengan dhammah asanti. Kemudian kalau sudah tahu ja'at al muslimatu. Sekarang tinggal as-solihatu. Kira-kira apa ya? As as-solihatu naat. Ahsanti. Naatnya berarti apa? Naat marfu dengan domah. Ahsanti. Naatnya marfu dengan dhammah. Sederhana ya, insya Allah ya. Oke. Allah. Sebenarnya Ja'at al-Muslimah tuh sudah lengkap nih. Para muslimah itu loh telah datang sebenarnya. Cuma di sini mau ngasih tahu muslimah para muslimahnya ini adalah para muslimah yang solihah. Oke? Insya Allah. Nah, al-muslimatu ini dinamakan jamak muannas salim. Yuk kita tulis yuk. Jamak ada tiga. Jamak mudzakkar salim. Yang dua, jamak muannas salim. Yang ketiga, jamak taksir. Kalau diperhatikan di sini, jamak ada tiga, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Kalau ada kata salim-salim di sini, berarti dia beraturan. Oke ya? Jamaknya beraturan. Ada yang bertanya, jamak itu apa Mbak Vina? Jamak di sini adalah lebih dari dua. Oke ya, jumlahnya lebih dari dua, bisa tiga, empat, lima, dan seterusnya. Oke. Nah, tadi sudah tahu jamak berarti lebih dari dua, tiga, dan seterusnya. Mudakar, mudakar istilah mudakar mudah-mudahan sudah nggak asing. Mudakar ini adalah laki-laki, berarti jamaknya ini orangnya ini laki-laki. Jumlahnya lebih dari dua. Salim, dia memiliki pola atau beraturan. Oke, contohnya kalau mufradnya al-muslimu, kaum muslim, maka jamak mudakar salimnya kita bilangnya al-muslimun. 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 Oke. Al-mu'minu, orang mukmin, jamaknya al-mu'minun. Orang yang beruntung, al-muflihu. Kalau yang orang yang beruntung di sini adalah banyak, al-muflihun. Oke, al-muflihun. As-solihu, orang soleh satu. Kalau banyak, berarti kita bilang as-solihun. Lihat, kalau kita perhatikan di sini jamak mudzakarnya di sini beraturan. Di belakangnya ada huruf waw dan nun. Lihat, ada huruf waw dan nun. Al-muslimuna, al-mu'minuna, al-muflihuna, as-solihuna, al-kafiruna, ya kan? Ada apa? Ada waw dan nun. Di sini kalau untuk jamak mudzakkar salim bisa kita tulis. Untuk jamak mudzakkar salim, untuk jamak mudzakkar salim apabila marfu, i'rabnya itu marfu, maka bukan lagi berharokat dhammah. Apabila marfu, maka dengan waw, dengan huruf waw atau waw aja. Oke ya? Jamak mudzakkar salim apabila marfu, maka dengan waw. Contoh misalnya, jaa, jaa
Al-muslimuna as-solihuna ila al-masjidi. Oke. Ja'a di sini fi'il madhi. Oke ya. Ja'a. Ciri khasnya berharokat fathah. Belakang hurufnya. A. Ja'a. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya mana? Al-muslimuna. Kaidahnya fa'il selalu marfu. Tapi di sini marfu'nya bukan lagi dengan dhammah. Melainkan marfu dengan waw. Tolong direspon. Bisa difahami nggak? Ja'al muslimuna. Marfu'nya dengan waw. Bisa. Oke, Bisa. Asanti. Oke, sekarang as-solihuna. Naatnya al-muslimun. Naatnya al-muslimun. Tadi sudah kita singgung. Naat, ngikutin man'ut. Man'utnya mufrad. Naatnya mufrad. Man'utnya jama. Naatnya jama. Oke? Man'utnya marfu, na'atnya marfu. As-solihun, na'at marfu dengan kira-kira nih, dengan dhammah atau dengan waw? Dengan Dengan wow. Dengan Wow. waw, karena man'utnya di sini adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim apabila marfu, maka dengan waw. Bisa difahami, mau direspon? ya. Baik. Alhamdulillah. Ila Paham. huruf jar, oke. Kemudian al-masjidi isim masyhur dengan kasroh. Nah, sekarang jamak muannas salim. Tadi kita sudah bahas jamak mu mudzakkar salim. Sekarang jamak muannas salim. Jamak seperti tadi ya, lebih dari dua, bisa tiga dan seterusnya. Mu'annas dia adalah untuk perempuan, oke. Salim yang beraturan. Iya. Kalau al-muslimuna untuk perempuan berarti bagaimana? Al-muslimatu, oke. Al-mu'minatu, al-muflihatu. As-solihatu. Nah, kita abaikan dulu yang jamak taksir loh. Kita abaikan. Baik. Sekarang lihat kalau kita perhatikan di sini al-muslimatu, al-mu'minatu, dia ada aturannya. Salim itu ada aturannya, belakangnya ada alif dan taknya. Ya, belakangnya sebenarnya dia kalau sendiri itu kita bilangnya al-muslimatu. Al-muslimatu sebenarnya kayak gitu. Oke, al-mu'minatu, al-mu'minatu, al-muflihatu, al-muflihatu. Dia kalau sendiri, kalau mufrad ya. As-solihatu, as-solihatu, as-solihatu. Seperti itu. Ya, kalau jamak berarti tinggal dikasih alif di pertengahan mim dan ta. Al-muslimatu. Nah, di pertengahan muslim yang apa? Yang mim yang huruf kedua terakhir ini. Di antara dua huruf terakhir ini dikasih alif. Al-muslimah, al-mu'minah, al-muflihah, as-solihah. Tinggal tak marbutohnya, tak marbutoh itu yang tertutup dibuka ya. Al-muslimatu, al-mu'minatu, al-muflihatu, as-solihatu ya. Tetapi dalam hal i'rab ya bisa kita tulis apabila marfu jamak muannas salim, apabila marfu maka dengan dhammah. Nah, oke ya, sama seperti mufrad. Sama seperti mufrad, mau mudzakkar, mau muannas, itu berharokat dhammah. Al-mu'minu, al-mu'minatu,
al-muslimu, al-muslimatu. Mufrad itu kalau marfu selalu apa maaf marfu itu dengan dhammah ya, selalu dengan dhammah. Oke ya. Nah, di sini kalau jamak dibedakan. Jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Jamak mudzakkar salim kalau marfu dengan waw, bukan lagi dengan dhammah, melainkan dengan waw. Adapun jamak muannats salim, ya, muannats salim kalau marfu itu sama dengan mufrad dengan dhammah, dengan Duh. dhammah. Makanya tadi contohnya ja'at al muslimatu. Ja'at al muslimatu. Ya, oke ya, dengan dhammah. As-solihatu dan seterusnya. Insya Allah bisa difahami ya. Ini kaidah ya. Ya. Jamak mudzakkar salim apabila marfu itu dengan waw. Adapun jamak muannats salim apabila marfu ya itu dengan dhammah. Sama sama halnya mufrad. Oke. Sama halnya sama halnya dengan mufrad. Mufrad mau dia mufrad mudzakkar atau muannats. Mu'annas itu dengan dhammah. Sudah ditulis di sini? Ya. Udah, Mbak Vina. Saya hapus, udah. Ya. Sudah, Mbak. Baik, terima kasih. Nah, di sini lihat nih penjelasan. Jika kita perhatikan kata solih, solihah, arabiyah, Arab, indah, tadi baitin jamilin, dan solihah pada semua contoh, maka kita dapati semuanya adalah sifat atau naat untuk lelaki, wanita, bahasa, rumah, dan para muslimah yang menjadi man'ut yang disifati. Ya, ala kulihal, kalau ada naat, pasti ada man'utnya. Kalau ada naat, pasti ada man'utnya. Jika kita perhatikan lagi, naat mengikuti man'ut. Tadi ya, naat selalu ngintilin si man'ut. Oke, nggak bisa berdiri sendiri si naat ini. Oke, dalam hal empat. Ada dalam empat hal. Ini perlu diperhatikan dalam empat hal. Yang pertama dalam hal i'rob. Dalam hal i'rob. Ya, i'robnya marfu, mansub, majrur. Majzumnya mana Mbak Vina? Nggak ada karena man'ut di sini yang disifati ini berupa isim. Selalu isim. Isim itu nggak mungkin beri'rob majzum. Majzum itu hanya berlaku pada fi'il. Oke, sementara yang disifati man'ud di sini hanya sebagai isim. Jadi i'rabnya hanya tiga aja. Kalau nggak marfu, ya mansub, ya majrur. Oke, jadi na'at selalu mengikuti man'ud. Yang pertama dalam hal i'rab. Yang kedua dalam hal jenis. Maksudnya di sini laki-laki atau perempuan nih. Kalau man'udnya laki-laki, maka di sini naatnya juga harus laki-laki. Kalau man'utnya mu'annas atau perempuan, maka naatnya juga harus perempuan. Yang kedua, yang ketiga, maaf, dalam hal ma'rifah dan nakiroh. Maksudnya bagaimana? Kalau man'utnya di sini nakiroh, yang nggak bertanwin, ciri khasnya nggak bertanwin, kayak baitin tadi. Baitin, maaf, nakiroh itu bertanwin, ciri khasnya. Baitin. Oke, kalau ma'rifah ciri khasnya nggak bertanwin, ada alif lamnya. Al-baiti. Oke. Tapi yang tadi contohnya kan baitin. Oke, bi baitin. Nah, baitin di sini nakiroh, ya, ciri khasnya bertanwin. Maka naatnya pun juga harus nakiroh. Maka kita bilangnya apa? Baitin jamilin. Nggak boleh baitil jamil. Nggak boleh baiti al jamili. Nggak bisa. Oke, jadi baitin jamilin. Kalau man'utnya ma'rifah, dalam arti misalnya ada alif lamnya, al-baiti.
maka naatnya pun juga harus ada alnya. Al-jamili. Al-baitu. Al-jamilu. Al-baita. Al-jamilah. Oke, kalau nggak ada alnya, baitun jamilun. Baitan jamilan. Baitin jamilin. Oke, tergantung posisinya di mana. Baik. Yang keempat, mengikuti dalam hal jumlah. Tadi sudah kita singgung. Dia mufrad tunggal atau jamak nih. Kalau dia mufrad, maka naatnya pun juga harus mufrad. Oke, nah baik. Kemudian apa perbedaan naat man'ut dengan idhofah? Ya, berhubung keduanya sama-sama isim, kedua isim pada naat man'ut harus sama dalam i'rab, jenis, ma'rifah, nakirah, dan jumlah. Sementara kedua isim dalam idhofah tidak harus demikian. Idhofah itu kan terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih, kalau ada mudhof ilaih, memang harus ada mudhofnya. Tetapi mudhof ilaih kaidahnya baku. Dia selalu majrur. Dia selalu majrur dan nggak ngintil. Oke, nggak ngintil dia. Mudhof ilaih itu nggak ngintil dalam hal i'rab. Oke, selalu majrur. Adapun mudhofnya bisa berubah-ubah tergantung keadaannya, posisinya di mana. Nah, sementara naat man'ut, naat itu ngintil terus. Namanya sifat yang ngintilin. Kalau mudhof ilaih dia nggak sifatnya. Ya, dia ngasih keterangan tapi nggak berupa sifat. Abdullah misalnya tadi idhofah ya. Abdullah, abdun sama Allah. Allah itu bukan sifatnya abdun. Nggak boleh. Ya, dia jadi mudhof ilaih. Nah, kalau mau sifatnya abdun, maka kita bilang mungkin abdun do'ifun. Hamba yang lemah. Abdun do'ifun. Ya, atau abdun solihun. Hamba yang solih. Nah, seperti itu. Oke. Atau yang ala kulihal, kalau mudhof ilaih itu dia nggak sifat, maka dia nggak ngintil. Dan kaidahnya selalu baku, mudhof ilaih selalu majrur. Mudhof ilaih selalu majrur. Ya. Di sini dikasih kaidah man'ut dan na'at sama dalam empat hal tadi. I'rab, jenis, ma'rifah, nakiroh, dan jumlah. Cara mengi'rab nomor 4 dari contoh di atas adalah Zaid hukumnya marfu' karena menjadi fa'il. Oke? Baitin hukumnya majrur karena kemasukan huruf jar bi. Jamilin hukumnya majrur karena menjadi na'at sifat untuk bait. Ya, dan diterapkan cara ini untuk nomor selanjutnya tadi sudah kita bahas ya. Nah, kesimpulannya rumus umum untuk bab na'at dan man'ut adalah man'ut dulu baru naat. Ya, sama halnya mudhof dulu baru mudhof ilaih. Man'ut dulu baru naat. Terus naat harus mengikuti man'ut, selalu ngikutin man'ut. Nggak boleh nggak ngikutin nggak boleh. Sama makmum harus ngikutin imam. Kalau makmumnya lebih mendahului imam, ya apa gunanya jamaah, sholat jamaah, nggak ada gunanya. Ya sholat sendiri aja, munfarid sendiri aja. Oke, makanya gunanya dia berjamaah dengan imam, makmum harus ngikutin imam. Oke, adapun na'at di sini harus mengikuti man'ud dalam hal empat ini. I'rab, jenis, ma'rifah, nakirah, dan juga jumlah. Jumlahnya di sini mau dia tunggal atau jamak. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Soal-soalnya bisa dikerjakan ya. Apa itu na'at dan man'ut? Ketentuan na'at dan man'ut itu seperti apa? Nah, yang C, PR-nya yuridu solihun az-zawaja. Ini az-zawaja ya, al-yasiri. Nah, dikoreksi kira-kira benar atau enggak kalimat ini. Kalau enggak benar, yang benar seperti apa? Dan di i'rabi. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun minal mu'min ad-dha'if. Ini hadis Rasulullah ya. Al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik dari apa? Lebih baik dari apa? Dari siapa? Dari al-mu'min ad-dha'if. Oke, dari mukmin yang lemah. Oke ya. Nah, untuk menjadi mukmin yang kuat salah satunya ya dengan belajar, salah satunya dengan belajar, dengan bekerja. Oke. Ala kulihal di sini jumlahnya kalimatnya benar atau tidak. Kalau enggak, mana yang perlu dikoreksi dan di Eropa.
Ta'allamat al-ummahatu al-mutazawwijata umura ad-dinin. Nah, ini kira-kira benar atau enggak ibu-ibu al-ummahat itu ibu-ibu, kita ini ummahat yang sudah menikah, al-mutazawwijat itu yang sudah menikah, ya. Apa ngapain? Belajar. Ta'allamat. Nah, tadi ada sudah kita sebutkan ciri khas dari fi'il madhi ada tak, taknis, sakinah, tak sukun di sini. Ta'allamat. Oke. Belajar belajar apa? Umuroddinin. Nah, ini benar atau enggak nih? Umuroddinin, perkara-perkara agama. Baik, i'rabkan semua kalimat dari soal C. Baik, itu PR-nya ya. Baik, mohon maaf bila ada salah kata dari saya, ada kekurangan. Eh, Jazakumullah khairan kasiron buat semuanya. Pun istiqomah ya, tinggal 3 atau 4 kali pertemuan lagi selesai kita. Baik, PR Insya Allah. dikerjakan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.